Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ya, membahas KD 33. KD 33 menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda dan material daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Poin-poinnya 331 mendefinisikan pengertian kerajinan inspirasi budaya lokal non-benda. Apa saja yang termasuk ini? Yang pertama, mendeskripsikan tahapan dan teknik kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya lokal dan benda melalui pengamatan lingkungan sekitar. Kedua, mengidentifikasi proses rancangan pembuatan produk kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya lokal non benda. Ketiga, mendeskripsikan tahapan kerajinan dengan mengambil inspirasi budaya lokal non benda secara sistematis. Kita 3 poin aja dulu ya yang kita bahas pada pertemuan ini. Sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal itu ada 4 tahap yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua kerajinan inspirasi budaya lokal, yang ketiga identifikasi proses rancangan, yang keempat tahapan pembuatan produk kerajinan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pengertian kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Nah, setelah mempelajari tentang wirausaha, berikutnya mari kita coba membahas mengenai pengertian kerajinan. Untuk lebih jelasnya, silakan pelajari beberapa pengertian mengenai kerajinan menurut beberapa sumber, diantaranya sebagai berikut. Ya, tetapi para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut juga. Yang pertama, superkultur, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional. Yang kedua, kultur, lebih khusus ya, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda, budaya Cina, budaya Minang, budaya Batak, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, subkultur merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah kultur tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya gotong royong gitu ya. Yang keempat, culture kultur. Tingkatannya sama dengan subkultur, yaitu bagian turunan dari kultur, tetapi culture kultur ini bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya individualisme. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencairan ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati oleh pasar. Baiklah, setelah kalian mempelajari beberapa pengertian awal tentang wirausaha, sistem produksi dan budaya lokal, berikutnya mari kita mempelajari ciri-ciri budaya sebagai tahap awal identifikasi terhadap objek budaya lokal yang terdapat di daerahmu. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perancangan kerajinan yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material, bahan baku, dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Nah, sebagai ilustrasinya, potensi objek budaya lokal dan potensi material serta teknik produksi khas daerah
adalah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Gitu ya. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Untuk itu dapat dilakukan pencarian informasi dengan ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta perajin yang membuat kerajinan di daerah setempat. Sebagai bahan referensi, kamu boleh lihat ya, kerajinan yang terinspirasi dari lokal masing-masing daerah seperti Candi Prambanan misalnya, kemudian ada kerajinan lokal misalnya gitu ya, ada kerajinan lokal itu berupa logam misalnya, pembuatan keris dan sebagainya macamnya. Syarat produksi kerajinan berdasar inspirasi budaya lokal itu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha seperti dijelaskan sebelumnya dikenal dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau peralatan, kemudian method atau cara kerja, yang terakhir adalah market atau pasar. Money, ada hal pertama yang harus dipersiapkan. Money ini adalah modal atau uang.
Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis. Tanpa adanya anggaran uang yang cukup, maka proses manajemen usaha tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian atau manusianya, untuk dapat menjalankan manajemen dengan baik harus sangat memperhatikan sumber daya manusianya ya. Di sini berarti sumber daya manusia yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan program usaha dan dapat membuat program usahanya itu berjalan dengan baik. Mesin ini sangat penting juga untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya bantuan mesin, pekerjaan yang sudah dapat dikerjakan dengan lebih mudah, menghemat waktu produksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah banyak mesin modern yang disesuaikan dengan kegiatan produksi yang dibutuhkan. Material selanjutnya adalah material atau bahan produksi yang dibutuhkan. Untuk membuat suatu produk tentunya membutuhkan bahan baku. Material atau bahan baku yang dibutuhkan juga diperhatikan. Bahan baku yang berkualitas dapat menghasilkan produk yang juga berkualitas. Tanpa adanya bahan baku yang berkualitas, maka tidak dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Market atau pasar juga merupakan salah satu dari unsur 6M ini dalam wirausaha. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Ini karena persaingan yang semakin ketat memaksa usaha harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Kemudian yang terakhir methods atau metode. Ini merupakan standar prosedur yang ada di dalam manajemen. Metode yang dilaksanakan harus tepat dan fokus. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien.